Halo, apa kabar teman-teman marketer dan entrepreneur dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya, Rio, di Marketer Insight Radio. Oke, udah mandi belum? Saya belum mandi nih, tapi nyisir dulu gak apa-apa lah ya. Oke, nah, udah kelihatan sedikit lebih rapi kan? Oke, di video kali ini saya mau share tentang apa sih perbedaan marketer sama sales? Karena dari beberapa teman-teman yang nanya pas ikut training dan lain-lain, terus ada beberapa teman sendiri, ada beberapa tim-tim saya juga yang nanya, apa sih bedanya marketer sama sales? Simpelnya gitu. Terus pas lagi saya ketemu sama sales manager, ketemu sama ya apapun itulah ya, intinya tuh sales manager, terus direktur sales dan lain-lain, ya memang ya macam-macam lah ya bahasannya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya mau kasih gambaran sedikit insight tentang apa sih bedanya marketer sama sales, tapi dalam versi saya. Jadi kalau Anda mau setuju boleh, kalau nggak setuju ya juga nggak apa-apa, karena saya juga bukan dosen marketing atau saya bukan dosen pemasaran. Oke, ya ini dalam versi saya lah. Kalau Anda setuju ya Anda boleh share videonya. Oke, simpelnya gini. Jadi saya ceritain aja dari studi kasus dan lain-lain. Jadi waktu itu di dalam ini saya ceritain dalam proses bisnis saya ya. Saya punya tim leader yang dia tuh juga saya punya tim leader marketing ya, tim leader marketing yang dia tuh punya tim pemasaran. Oke, ceritanya gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, suatu ketika si timnya leader saya tersebut ngontak saya, "Mas, temenin aku dong ketemu sama si calon konsumen ini, ketemu sama calon klien ini." Nah, gambarnya ceritanya gitu. Ya, coba gue cek jadwal dulu ya, saya bilang. Kalau pas gue nggak bisa, coba aja temenin sama si Mbak ini. Nah, kurang lebih gambarnya gue sampein kayak gitu. Nah, terus dia cuma bilang, "Aku udah sering mas ditemenin sama Mbak ini, coba sekali-sekali mau coba kalau mau belajar, mau lihat dari kalau misalkan sama Mas Rio gimana." Nah, gambarannya kurang lebih kayak begitu. Singkat cerita, saya coba temenin dia, oke, dan jadi saya coba beberapa kali nemenin dia ngeliatin dia. Nah, keterusan. Jadi pokoknya beberapa kali saya temenin dia, terus akhirnya dia ngobrol, saya bilang sama dia, coba lu minta temenin sama tim leader lu lah, gue juga ada yang lain yang mesti gue beresin, nggak apa-apa ya, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang kayak begini, kayaknya enakan diarahin sama Mas Rio atau calon konsumenku ketemu sama Mas Rio, soalnya kalau misalkan diketemuin sama Mas Rio, kayaknya rasio closingku atau rasio closingnya itu lebih tinggi, dia bilang. Ya tapi memang gambarnya kurang lebih kayak gitu. Pengalaman saya, apa yang saya rasain ketika saya intak sama beberapa konsumen, calon-calon konsumen saya memang udah lebih deket dan lain-lain, rata-rata tuh konversi closing saya bisa di angka 50%. Oke, ini sebenarnya bukan itu tuh bukan bukan dibilang kebetulan nih, juga bukan kebetulan, karena memang ternyata ada satu pattern, ada suatu pola yang memang ya itu terbentuk dan terbangun dari training-training yang pernah saya ikutin. Jadi ketika saya handling customer dan lain-lain. Nah, jadi ketika dia bilang pas ketemu sama Mas Rio, ini closing rate-ku naik, ini rata-rata kalau dari 10 yang aku temuin ke Mas Rio itu bisa 4 sampai 5 yang closing, dia bilang kayak gitu. Oke, ya terus saya tanya, "Ya leader lu juga bisa kali?" Saya bilang kayak begitu. Nah, terus dia bilang kayak begini, "Oh, kalau sama si Mbak ini dia nyales banget gitu." Ya, terus apa bedanya sama gua? Saya bilang gitu kan. Ya saya juga nyales, gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, akhirnya someday coba saya ikutin, saya coba cari tahu si tim leader saya ini, dia presentasi ke lapangan, dia coba memperkenalkan produk, promosi dan lain-lain. Di situ saya tahu gambarannya, apa sih yang membuat dia, si timnya ini lebih seneng narik-narik saya ketimbang narik-narik tim leader ya. Ya padahal saya juga akhirnya jadinya direpotin kan. Satu sisi di sini poinnya adalah salahnya di saya. Kenapa saya bilang salahnya di saya? Karena memang artinya saya kurang memperhatikan si tim leadernya ini. Oke, saya kurang memperhatikan, saya cuma tahu oke dia bisa jualan, dia jago, oke lumayan.
Ya udah, begitu saya lepas. Nah, akhirnya setelah kesini saya coba evaluasi dan saya coba cari tahu. Nah, saya menemukan kayak gambaran dan akhirnya itu saya sampaikan ke beberapa tim saya waktu itu. Nah, ini sedikit gambarannya ya kalau dari saya. Apa sih bedanya antara marketer sama sales? Oke. Yang dilakukan sama sales itu jual produk. Oke. Yang dilakukan sama marketer itu memberikan offer atau memberikan penawaran. Oke. Dua-duanya sama-sama jualan, tapi caranya yang dilakukan adalah memang ya kurang lebih seperti itu. Ini saya kasih gambaran bedanya. Apa sih mas bedanya antara jual produk sama ngasih penawaran sama ngasih offer? Nah, di video yang pertama saya sempat cerita ya gimana caranya kita bikin si konsumen atau orang lain, calon konsumen kita ngelihat bahwa produk yang kita punya atau layanan yang kita punya atau peluang yang kita punya bukan cuma sekedar bagus buat kita tapi juga bagus buat mereka. Jadi gimana caranya kita ngedeliver apa yang ada di pikiran kita ke pikiran mereka. Nah, itu saya sempat nyinggung tentang yang namanya fitur sama benefit. Nah, simpelnya gambarannya gini, kalau misalkan kita jual produk, kalau misalkan kita melakukan sebagai sales, ya biasanya yang dijual itu produk. Oke, which is produk itu adalah fitur, bukan benefit. Nah, gambarnya contohnya gini. Misalkan yang saya jual ini aja deh. Saya punya sanitizer tanpa alkohol. Gambarannya gitu. Ya, saya cuma bilang kalau misalkan saya nyales, ayo beli sanitizer, beli antiseptik, gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi ketika saya memperlakukan itu sebagai seorang marketer, yang akan saya tawarkan yang saya jual bukan produk, tapi saya memberikan offer atau penawaran. Nah, gambarannya simpelnya, kalau nanti teman-teman bisa googling aja, tapi kalau simpelnya gambaran dari saya, offer itu adalah bundling antara fitur dan benefit. Clear ya? Simpelnya gitu. Nanti kalau yang lebih detail lagi itu ada lagi bahasannya. Tapi simpelnya kalau ketika kita ngasih offer, yang kita jualnya adalah offernya atau penawarannya, yang kita kasih bukan cuma sekedar produk tapi fitur dan benefitnya. Contoh misalkan, ini Bu, tadi kan aku udah ceritain ini bisa ini produknya gambarannya kurang lebih kayak gini. Nah, ini Ibu bisa beli nih. Ibu bisa punya ini. Saya bilang kayak gitu, antiseptik atau sanitizer tanpa alkohol, itu fitur. Terus saya sampaikan benefitnya apa. Nah, jadi kalau ibu punya ini di rumah, ini bisa dipakai atau disemprot buat alat sholat misalkan. Kalau misalkan kita habis wudhu, kita mau pakai antiseptik, ya itu kita aman karena memang tanpa alkohol, artinya itu halal. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Terus kalau misalkan kalau kita punya anak-anak di rumah, kita juga ngerasa lebih aman karena kalau kita semprot ke tangan anak-anak terus tangannya masuk mulut, itu tanpa alkohol juga. Gambarannya kayak gitu. Jadi yang kita kasih ya bukan cuma sekedar produk tapi fiturnya sama benefitnya. Nanti mungkin di video yang lain saya akan cerita lebih dalam lagi tentang bedanya antara fitur sama benefit. Tapi poinnya di video kali ini yang mau saya share cuma itu. Apa sih bedanya sales sama marketing menurut saya? Jadi ketika saya sebagai sales ya udah yang saya jual produk, tapi ketika saya sebagai seorang marketer yang saya jual itu bundling antara si fiturnya dan benefitnya. Jadi si produk ini, jangan ibu punya produk ini bisa buat apa? Itu mesti tersampaikan dan itu mesti clear. Karena gambarnya gini, kalau misalkan saya cuma ngasih tahu produknya doang, bagus, tapi dia nggak tahu untuk dia itu bisa apa, itu nggak terbersih tuh, nggak kepikiran. Gambarannya gitu. Dan kalau ditanya, Mas, nah kalau marketing ada penjualan nggak? Justru kalau Anda pelajarin itu ada pakar manajemen dunia namanya Peter F. Drucker. Di situ dia bilang justru dengan proses marketing, dengan adanya proses marketing yang emang dengan adanya sebuah proses marketing, kalau perlu proses selling nggak perlu terjadi. Kebayang ya? Karena dengan adanya proses marketing yang benar atau memang yang membantu audiens atau membantu target market, membantu calon konsumen kita, yang perlu kita lakukan adalah membantu target market kita untuk mengambil keputusan beli. Jadi tanpa dijualin pun dia udah minta untuk belinya, untuk beli. Oke deh, kalau gitu aku mau coba deh. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Jadi dengan melakukan proses marketing, ya kurang lebih hal yang bisa kita lakukan adalah seperti itu. Tanpa perlu kita maksain dia beli, tanpa perlu kita nawar-nawarin, dia udah bilang, oke deh, aku mau coba. Karena memang dia ngerasa itu worth it. Yang perlu kita lakukan sebagai marketer adalah membantu calon konsumen kita untuk mengambil keputusan beli atau mengambil buying decision. Gambarannya itu kurang lebih dari saya.
Oh ya, satu lagi. Jadi kalau misalkan marketer bisa jualan nggak? Marketer tahu kapan dia mesti selling. Oke, kapan proses selling itu perlu terjadi, kapan dia memposisikan diri dia sebagai sales, dan kapan dia memposisikan dia sebagai marketing. Kalau yang kita kuasain teorinya sales doang, kita belum tentu tahu semuanya, karena sales itu bagian dari proses marketing. Oke, itu aja versi dari saya. Yang tadi saya bilang, ya ini cuma teori saya sendiri, asumsi saya, tapi mudah-mudahan dari apa yang saya share ini, apa yang saya bagikan ini, teman-teman bisa dapat insight. Sampai ketemu di video-video yang lain. Stay tune di Marketer Insight Radio. See you dan thank you. Bye-bye.